bertema tetap maksimalkan ibadah Ramadan dalam situasi pandemik COVID-19. Ini merupakan bagian kajian takrib Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Baitul Haq. Saya Alvito Diono Ginting akan menjadi moderator dalam acara ini, dan pagi hari ini alhamdulillah telah berkumpul bersama kami di Masjid Baitul Haq ini guru kita Ustadz Dr. Ahmad Busairi Suhail MA, dosen pasca UIN Syarif Hidayatullah dan Sekjen Ikatan Dai Indonesia. Pagi hari ini temanya adalah bagaimana kita tetap bersemangat walaupun kita tahu bersama bahwa sudah 1 bulan lebih barangkali kebanyakan dari kita meninggalkan segala aktivitas yang biasa kita laksanakan setiap hari di sekolah, di kantor, dan di tempat kegiatan yang lain untuk menghindari ancaman wabah COVID-19. Apakah ini akan mempengaruhi ibadah Ramadan kita? Karena sesungguhnya ini merupakan kali pertama wabah semacam ini melanda barangkali di generasi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini membuat ibadah kita menjadi berubah? Tentu saja, paling tidak kita memiliki keterbatasan ke masjid misalnya. Tapi apa yang lain? Dan bagaimana sesungguhnya kita tetap menjaga giroh kita beribadah selama bulan Ramadan ini? Apa yang membuat Ramadan kali ini tidak hanya berbeda, tapi barangkali spesial? Karena Allah mengatakan bahwa sesungguhnya cobaan itu merupakan upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, menaikkan derajat mereka dan seterusnya. Barangkali nanti Ustadz Busairi akan lebih mendalaminya. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada guru kita, Ustadz Ahmad Busairi Suhail, untuk menyampaikan kajiannya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala Ramadana fursatan lit-taibin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai minnah ilahiyah, sebagai anugerah, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana bukan merupakan nikmat? Bukankah di dalam bulan suci Ramadan begitu banyak kebaikan dan kemuliaan? Dan menjadi nikmat di saat Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan ujian yang berat, yang barangkali kita juga mengalami untuk pertama kali dalam sejarah hidup kita, mengalami situasi pandemi COVID-19 ini yang luar biasa dahsyat, menghentikan begitu banyak aktivitas, menghentikan begitu banyak kegiatan. Nah, di tengah situasi, kondisi kejiwaan kita yang atau di tengah situasi kehidupan kita yang juga menghadapi ujian ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan Ramadan agar kita benar-benar mensyukurinya.
Dan karena itu sekaligus Ramadan yang dalam beberapa hari akan kita hadapi sebagai makhraj li mushkilatil ummah. Kita berharap Ramadan ini juga sekaligus menjadi solusi dalam menghadapi ujian berat dan problematika yang kita hadapi saat ini. Sebab Ramadan adalah jami'ah, kampus, dengan seluruh kurikulum yang ada, dan semua kurikulumnya bermuara untuk menjadikan kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Itulah tujuan Allah mewajibkan puasa Ramadan sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan agar benar-benar kita bisa maksimal bertemu dengan Ramadan, mensyukuri nikmat Ramadan ketika Allah panjangkan umur kita di tengah situasi wabah, maka ada beberapa langkah yang barangkali perlu kita persiapkan, kita lakukan. Pertama adalah bagaimana kita tumbuhkan kerinduan kita untuk bisa menikmati, mereguk beragam kemuliaan dan keutamaan Ramadan. Bagaimana kita persiapkan diri kita, keluarga kita untuk berbahagia menyambut Ramadan ini. Meskipun kita dalam suasana sedih, dalam suasana dihadapkan dengan beragam cobaan yang berat ini, tetapi tetap kita nafrah bi qudumi Ramadan. Tetap kita berbahagia dengan hadirnya Ramadan. Maka kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Inilah mengapa kemudian disebut dengan tarhib Ramadan, karena rahaba yurahibu adalah mengkondisikan diri kita, mengkondisikan jiwa kita dan keluarga kita semuanya untuk berbahagia dengan kehadiran Ramadan. Sebab Ramadan adalah rahmat dari Allah. Ramadan adalah karunia. Maka di dalam Al-Quran surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah terhadap karunia Allah, terhadap rahmat Allah. Kalau kita betul-betul menyadari, mengerti bahwa Ramadan adalah rahmat, Ramadan adalah nikmat, Ramadan adalah karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus berbahagia. Meskipun kita sedih, meskipun kita dalam suasana yang terdampak oleh virus corona dan seterusnya, tetapi tetap sebagai orang beriman, kita hadirkan kebahagiaan itu. Fabidzalika falyafrahu, terhadap karunia Allah, terhadap rahmat Allah, terhadap nikmat Allah, termasuk kehadiran Ramadan. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya kita berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, karena itu semuanya lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Bagaimana kita tidak berbahagia? Rasulullah SAW juga memberikan berita gembira kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib, Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira dengan kehadiran bulan yang agung ini dengan sabdanya, Qad ja'akum Ramadan, Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Bukankah kita mengharapkan keberkahan ekonomi kita, keberkahan rumah tangga kita, keberkahan kehidupan berbangsa bernegara kita, keberkahan kehidupan sosial kita? Setiap kita pasti mengharapkan keberkahan. Datang di hadapan kita insya Allah dalam beberapa hari Ramadan, syahrul mubarak. Kataba alaikum siyam, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Dan kemudian Nabi menjelaskan di antara keutamaan-keutamaannya, tuftah fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kesempatan menjadi ahli surga begitu besar. Ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan begitu banyak kemuliaannya. Maka menumbuhkan kerinduan, mengkondisikan kita untuk berbahagia dengan kehadiran Ramadan, ini adalah langkah pertama untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan. Sebab kalau kita tidak berbahagia,
kita tidak persiapkan jiwa kita untuk menyambutnya dengan gembira, maka kita pun tidak akan bisa memaksimalkan ibadah Allah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sudah barang tentu kalau kita ingin maksimal, ya, memaksimalkan ibadah Ramadan meskipun dalam suasana ya, pandemik ini, maka yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan diri kita dengan bekal-bekal yang menjadikan kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah. Dalam beberapa hari ini kita perbanyak bacaan tentang fiqh syiar. Acara Tarhib Ramadan ini salah satunya adalah tahyiatul anfus, untuk mempersiapkan diri kita, membekali dengan ilmu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah berfirman, dan berbekal. Dalam menjalani hidup ini perlu bekal. Dalam menghadapi Ramadan untuk bisa maksimal ibadah perlu bekal. Dan fa inna khairaz zadi taqwa. Maka bekal yang terbaik adalah takwa. Mari kita sucikan diri kita. Kita tingkatkan ibadah kita. Nabi SAW dalam hadis sahih sebagaimana disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, begitu masuki bulan Sya'ban, beliau memperbanyak ibadah. Beliau tidak pernah melakukan puasa lebih banyak di satu bulan di luar Ramadan kecuali Sya'ban. Para ulama mengatakan Ramadan adalah dikenal dengan Syahrul Qurra. Apa maksudnya? Yaitu bulan di mana para qurra, penghafal Al-Quran, orang-orang yang mencintai Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini untuk persiapan. Begitu memasuki Ramadan sebagai Syahrul Quran, mereka sudah terbiasa untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, diantaranya perlu kita mempersiapkan dengan membuat perencanaan-perencanaan yang matang. Seperti tadi disampaikan oleh Una, saudara kita, bahwa Ramadan kali ini kita spesial, berbeda dengan Ramadan yang lain. Kali ini kita dihadapkan dengan wabah, dan untuk memutus mata rantai itu banyak masjid ditutup. Sehingga kita tidak bisa beribadah sholat tarawih di masjid. Kita beribadah dari rumah kita, belajar dari rumah, beraktivitas dari rumah. Berarti bagaimana kita merencanakan Ramadan sebagai kampus, jamiah, institusi, madrasah untuk memperkuat iman takwa kita sekeluarga. Ini adalah momentum yang baik untuk menunjukkan kesungguhan kita agar keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah kesempatan emas untuk sungguh-sungguh mewujudkan semboyan kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini adalah kesempatan baik, kesungguhan kita untuk kita tunjukkan bagaimana menjadikan istri, anak-anak kita menjadi istri yang salihah, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia di dunia, dan kemudian nanti kita kumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan emas di saat kita bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, beraktivitas dari rumah di tengah wabah ini, maka kita rencanakan dengan baik, memanfaatkan momentum itu untuk memperkuat iman dan takwa keluarga kita, mendekatkan mereka dengan seluruh aktivitas amaliyah Ramadan. Kita makmurkan rumah kita sehingga rumah kita menjadi rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita rencanakan bagaimana nanti ketika sholat tarawih bersama dengan keluarga, bagaimana tadarus Al-Quran kita. Mari kita perbanyak tadarus Al-Quran, tilawatul Quran, dan kemudian membiasakan dengan menghatamkan Al-Quran di rumah kita. Barangkali hari-hari yang lalu ketika tidak ada wabah ini, kita selama ini jauh dari Al-Quran. Kita selama ini kurang perhatian untuk mengontrol anak-anak kita, hubungan mereka dengan Allah, dengan Al-Quran. Inilah saatnya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan pentingnya membangun ketakwaan itu dengan merencanakan dengan baik. Di dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa wujud nyata takwa kita? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita mempersiapkan masa depan kita
masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita yang lebih baik. Termasuk bagaimana masa depan akhirat mereka, masa depan akhirat kita. Hendaknya setiap jiwa merenung, memikirkan apa yang dilakukan untuk menghadapi hari esok. Berapa banyak saudara kita yang sebulan yang lalu mungkin masih kita jumpai. Wabah virus corona ini telah merenggut ribuan. 2 hari, 3 hari, sepekan yang lalu, sebulan yang lalu, mereka masih bersama dengan kita. Mereka masih menghirup udara segar. Tetapi hari ini sudah berapa ribu di seluruh dunia yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan ketika kematian itu mendatangi kita? Maka Ramadan Allah hadiahkan kepada kita untuk menjadi momentum yang baik dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga nantinya kita dapat merengkuh kebahagiaan bukan hanya di dunia bersama dengan mereka, tapi kembali bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum terakhir, di antaranya adalah bagaimana memanfaatkan Ramadan ini betul-betul untuk memperbanyak dalam memproduksi amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, dalam suasana kondisi apa saja, di luar pandemik pun, di luar wabah pun, kita dianjurkan untuk memaksimalkan ibadah. Tetapi di tengah wabah ini, ketika Allah sedang menguji kita dengan ujian yang begitu berat ini, lalu Allah hadiahkan kita Ramadan, bertemu dengan Ramadan, maka harusnya lebih mentadhaif, kita melipat gandakan kesungguhan kita. Sebab kita menyadari wabah penyakit yang menular ini, penyakit yang luar biasa dahsyat. Selain itu bagian dari ujian Allah, menguji keimanan kita, mengangkat derajat orang beriman. Tapi kita juga harus sadari, ada kontribusi dosa dan maksiat kita. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan kepada kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian itu ada peran, ada kontribusi kezaliman manusia, kemaksiatan kita. Sehingga kita jadikan renungan, dosa apa yang telah kita lakukan. Mulai dari pemimpin negeri ini sampai rakyat semuanya, seluruh keluarga merenung, muhasab apa yang kita lakukan sehingga Allah menguji kita dengan ujian yang berat ini, luar biasa. Maka kita perbanyak memproduksi amal soleh, sebab dengan memperbanyak amal soleh maka ini juga akan bisa mengangkat virus ini insya Allah dari kehidupan kita. Maka terus kita maksimalkan. Selain puasa yang merupakan kewajiban, tentu juga diantaranya dengan qiyam Ramadan, sholat tarawih. Sebenarnya nggak ada yang beda. Kita hanya menggeser dan memindahkan saja sholat tarawih yang selama ini kita semarakkan di rumah Allah, di masjid, kita ganti berjamaah bersama dengan keluarga kita, anak istri kita di rumah. Sama. Dan sholat tarawih pun sunnah hukumnya. Jadi kita ada kesedihan ketika kita jauh dari rumah Allah. Tetapi menghidupkan qiyam Ramadan di rumah kita juga tidak kalah pahalanya. Lalu tadarus Al-Quran yang mungkin biasanya juga di masjid, bisa di rumah. Kemudian kita tingkatkan ibadah taftirus shaimin. Kalau selama ini kita ada acara iftar shaim dan sebagainya, kita bisa dalam kesempatan yang baik ini, mulia ini, Ramadan sebagai syahrul sedekah, untuk bentuk perhatian kita, menyempurnakan puasa kita. Kita tingkatkan, memberikan buka puasa dengan mengantar kepada orang-orang yang terdampak dengan musibah ini. Memberikan perhatian yang lebih besar lagi. Kita anggarkan yang lebih besar lagi, agar betul-betul kita bisa maksimal. Tentu diantaranya juga dengan memperbanyak doa. Sebab Ramadan secara khusus diantara karakteristiknya dikenal sebagai syahrul doa. Kita semuanya merasakan terdampak oleh wabah ini. Tapi bersyukurlah kita punya iman Islam. Bayangkan kalau kita menghadapi musibah ini tidak ada iman, tidak ada Islam, kemana kita akan mengadu? Kita masih punya Allah. Mari kita manfaatkan Ramadan sebagai bulan dikabulkannya doa,
untuk memaksimalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat-ayat puasa di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kewajiban puasa, lalu menyampaikan adab-adab puasa, kekhasan atau karakteristik puasa. Ada 5 ayat Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah itu. Adab-adab, hukum-hukum puasa. Di tengah-tengah itu Allah sisipkan 1 ayat tentang doa. Dan ketika menyampaikan tentang doa, Allah memberikan menawarkan kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, ingat, sampaikan, jelaskan, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Itu ayat ini ada di tengah-tengah penjelasan tentang puasa. Fa inni qarib. Bahkan para ulama tafsir mengatakan tidak dikatakan fakul inni qarib tanpa ada kulnya, padahal maksudnya adalah katakan Muhammad sesungguhnya aku dekat, tapi langsung fa inni qarib menunjukkan begitu dekatnya Allah kepada hamba-hamba yang berpuasa. Inilah saatnya kita munajat kepada Allah. Fa inni qarib, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'a falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kita maksimalkan memperbanyak doa kepada Allah. Istighfar, taubat. Sebab istighfar, taubat ini akan mengangkat wabah ini. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Dan kemudian Ramadan ini betul-betul menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Menjadi kesempatan kita bangsa, seluruh anak negeri ini memperbaiki diri. Introspeksi, muhasabah, dan kemudian menjadikan Ramadan sebagai syahrul taubat. Ramadan kita jadikan sebagai momentum taubat nasional. Seluruh anak negeri taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memaksimalkan beragam amal ibadah di bulan Ramadan, dan semoga ketika Allah pertemukan dengan kita Ramadan, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan ibadah puasa kita di siang harinya dan malam harinya dengan qiyam Ramadan meskipun di rumah saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Apa yang sudah disampaikan oleh guru kita mudah-mudahan dapat kita renungkan bersama dan menjadi bahan introspeksi bersama. Kami masih menunggu Bapak dan Ibu sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan himbauan dari DKM Masjid Baitul Haq agar kiranya di Ramadan kali ini dan di masa-masa selanjutnya kita dapat bersedekah dan berwakaf dari rumah atau wakaf from home. Karena itu kami menghimbau bagi Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki keringanan rezeki untuk dapat bergabung dalam program ini, silahkan ditransfer sedekah atau wakaf Bapak dan Ibu sekalian di nomor rekening 712017017 Bank Syariah Mandiri atas nama DKM Masjid Baitul Haq. Sekali lagi di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 712017017. Terima kasih. Ini saya undang Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada yang sudah siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Silakan Pak. Terima kasih Bang Alvito. Pertanyaan untuk Ustadz. Saya ingin menanyakan tentang konsep Islam dalam mencegah mewabahnya COVID-19 ini. Seperti apa konsep Islam untuk mencegah wabah COVID-19 ini? Apakah di ajaran-ajaran lain juga ada? Nah, kalau kita sedikit yang saya tahu kan di Islam itu jelas ketika ada COVID-19 ini kita harus mengisolasi diri, atau mungkin lebih dijelaskan lagi oleh Ustadz ya, seperti apa konsepnya.
Nah, menurut saya ini luar biasa ya, sedikit yang saya tahu ini, bahwa konsep Islam ini sangat universal ya, sangat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan ya. Nah, ini menurut pandangan Ustadz seperti apa? Apakah ini menunjukkan bahwa konsep Islam itu adalah konsep untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan seluruh umat manusia itu sendiri? Demikian pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, tadi pertanyaan dari Pak Agus, kira-kira pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita memutus rantai wabah ini, Ustaz. Konsep Islam. Dalam konsep Islam, dan bagaimana kemudian ajaran-ajaran lain kira-kira ada apa enggak? Bagaimana kita menghadapi wabah ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Islam sesungguhnya ya, telah mengajarkan kepada kita dalam mengantisipasi berbagai macam keadaan. Termasuk wabah yang sekarang kita kenal dengan COVID-19 ini. Sesungguhnya ya, banyak para ulama masukkan bagian dari apa yang disebut dengan ta'un, atau dalam bahasa Arabnya dengan wabah, yaitu penyakit menular. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, ya, pada zaman Rasulullah SAW juga pernah terjadi wabah. Ya. Makanya ada hadis Nabi yang juga merupakan bagian dari konsep Islam dalam memutus mata rantai itu adalah hadis sahih. Ya. Apabila datang kalian mendatangi suatu negeri, apabila datang ta'un suatu negeri, maka fala tadkhulu fiha, kalian jangan masuk di dalam. Dan apabila ya, kalian ada di dalamnya, wa antum fiha, maka fala takhruju minha, takhruju min ardh, jangan kalian keluar dari negeri atau wilayah yang ada ta'unnya itu. Ya. Jadi idza sami'tumut ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Jadi Nabi SAW telah menyampaikan konsep ini. Apabila kalian mendengar ada ta'un, ada wabah, termasuk seperti virus corona ini di satu negeri, di satu wilayah. Kalau sekarang oleh ahli medis dengan kategori ada wilayah kuning, ada wilayah hijau, ada wilayah merah, zona merah. Ya. Kalau zona merah ini berarti bahaya. Yang dikenal di negeri kita ada istilah juga pemberlakuan PSBB dan seterusnya. Itu berarti berada dalam kondisi yang rawan. Maka fala tadkhulu, maka jangan sampai masuk di dalamnya. Tapi kalau sudah ada di dalam, kita jangan keluar. Ini adalah konsep Islam untuk memutus mata rantai. Dan ini juga yang kemudian terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bersama dengan beberapa sahabat, ya, tentaranya ingin masuk ke negeri Syam. Dan menjelang masuk datang informasi bahwa di sana ada wabah ta'un, penyakit menular. Maka pada saat itu terjadi perdebatan di antara para sahabat yang mengikuti. Ada yang mengatakan kita sudah jauh-jauh masuk saja. Yang lain kemudian mengingatkan bahwa dulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis tadi. Maka akhirnya Sayyidina Umar sebagai pemimpin waktu itu membuat kebijakan. Kita tidak akan masuk Isya kembali. Sampai kemudian ada yang mengatakan, ya Sayyidina Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah? Kata beliau, iya.
Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dan ini adalah konsep Islam. Jadi sesungguhnya ini juga diajarkan. Dan ada juga riwayat menyebutkan bagaimana Ibnu Sina, seorang intelektual muslim yang memiliki perhatian besar di bidang kedokteran, juga beliau pernah menyarankan untuk tinggal di rumah, ya. Kemudian memutus mata rantai wabah itu dengan jaga jarak yang kita kenal dengan physical distancing dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab Pak Agus tadi. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang datang dari chat, Ustaz. Dari Pak Anas Jamil, yang pertama soal keraguan sholat Jumat. Kita kan mengetahui bahwa ada perintah yang mengatakan sholat Jumat. Lewat 3 kali sholat Jumat menjadi kafir. Nah sekarang ini kita sudah lebih dari 3 kali tidak sholat Jumat. Itu yang pertama. Terus kemudian dari Pak Zaki Fatiansyah. Bagaimana hukumnya orang yang tetap ngotot? Ada himbauan untuk tidak ke masjid, sholat di masjid, tapi kemudian orang tetap bersikukuh untuk mau datang ke masjid, walaupun barangkali itu semangat imannya barangkali. Tapi bagaimana kemudian Islam melihat hal ini, Ustaz? Terima kasih. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kalau kita mengikuti bagaimana keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI, itu juga sesungguhnya fatwa itu tidak keluar begitu saja, tetapi melalui mudawalah, diskusi, ya, melalui kajian mendalam, ya, sehingga keluarlah fatwa itu. Jadi dan itu dilakukan, ya, oleh banyak para ulama. Ya, artinya yang hadir dalam mudawalah itu banyak para ulama, komisi fatwa yang diwakili oleh berbagai macam elemen masyarakat. Itu ormas-ormas Islam yang ada di dalamnya. Kemudian mereka mengkaji, kemudian mencari taksil, originalitas dalilnya dan seterusnya, termasuk dalam konteks ini. Betul, ada hadis tadi 3 kali berturut-turut munafik dan seterusnya. Tetapi itu adalah ketika dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal artinya dalam kondisi ketika memang seseorang dalam suasana biasa. Dia meremehkan. Ya, sebenarnya kalau kita mau rinci, ketika seorang meninggalkan sholat fardu, termasuk sholat Jumat, itu kan ada 3. Ada yang meninggalkannya itu karena menganggap tidak wajib. Kalau seseorang menganggap tidak wajib, maka hukumnya kafir. Ini berbahaya bagi keimanan. Sesuatu yang telah diwajibkan Allah oleh Rasulullah SAW, lalu dia anggap tidak wajib. Sholat 5 waktu misalnya, dianggap tidak wajib. Itu bagian rukun Islam, termasuk sholat Jumat. Ya. Maka itu tentu berbahaya bagi keimanan. Yang kedua, ada yang meninggalkan karena malas. Kalau meninggalkan karena malas, maka masuk dalam kategori orang fasik. Perlu diingatkan. Ada orang yang meninggalkan karena darurat, karena kondisi. Nah ini macam-macam. Saya tanya, ketika kita bepergian musafir, apakah kita wajib melaksanakan sholat Jumat? Tidak wajib. Puasa pun kita boleh tidak berpuasa ketika dalam kondisi musafir. Karena ada keadaan yang ajaran Islam sendiri memberikan keringanan kita untuk boleh meninggalkannya karena keadaan itu. Dan begitu seseorang misalnya dalam keadaan musafir, kemudian dia tidak sholat Jumat, apakah itu meninggalkan ajaran Islam? Tidak. Dia sesungguhnya sedang melaksanakan ajaran Allah juga. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu. Allah itu senang ketika rukhsahnya itu diamalkan. Dalam keadaan musafir yang dibolehkan untuk nggak berpuasa, seseorang tidak berpuasa. Apakah ketika kita lagi melihat ada orang nggak puasa, lalu kita katakan dia kafir, bahaya bagi agamanya? Kita lihat itu, kalau dia musafir, begitu dia tidak puasa, sesungguhnya dia menjalankan ajaran Islam juga. Nah ini juga dalam kondisi sekarang ini juga sama. Dan itulah diantaranya munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu karena itu. Karena sebelum mengeluarkan fatwa, didatangkan ahli medis dan kemudian berdasarkan laporan-laporan ahli medis yang meyakinkan dan itu dibuktikan di banyak tempat bahwa perlu memutus mata rantai virus ini di antara yang menyebabkan potensi
penyebaran itu adalah kerumunan massa. Ya, kerumunan massa itu bisa di mana saja, termasuk dalam ibadah. Maka kemudian muncullah fatwa itu. Meskipun kita tahu di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sendiri kan juga ada peluang bagi daerah-daerah yang artinya hijau atau daerah-daerah yang aman, zona aman, diistilahkan dengan istilah zona aman. Persilakan, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu juga zona aman. Nah, kalau sekarang sudah ada istilah zona merah, tentu harus hati-hati. Apalagi memang menurut referensi yang kita baca, virus ini untuk pertama kali, virus flu itu banyak sekali, tapi ini pertama kali, sehingga semuanya masih dalam penelitian, belum bisa dipastikan. Maka mengantisipasi. Keluarga kita dari rumah kita, kalau itu menimbulkan bahaya bagi diri kita, menimbulkan bahaya bagi anak kita, bahaya bagi orang lain, tetangga kita, bagi teman-teman tempat kerja kita, apakah itu boleh? Maka ada hadis sahih yang ini juga dijadikan pedoman dalam mengeluarkan fatwa itu, la dharara wa la dhirar. Hadis Nabi ya ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah, Rasulullah SAW mengingatkan la dharara wa la dhirar, yang artinya tidak boleh kita menimbulkan bahaya bagi diri kita sendiri maupun bahaya bagi orang lain. Nah, ini sesungguhnya dalam rangka mengamalkan. Jadi tentu bahwa ada perbedaan pendapat, ya nggak apa kita hargai, tetapi tetap kita harus perhatikan. Bagian dari ikhtiar, ya, tidak boleh saling mencaci, nggak boleh saling memaki. Ya, kita harus bersatu ya, melawan virus ini. Kita rapikan barisan kita, apalagi di hadapan kita sudah ada Ramadan. Mari, ya, bahwa kalau masih ada di daerah zona aman mau melaksanakan Jumat dengan protokol kesehatan, ya silakan saja. Ada peluang itu. Tapi bagi yang memang tidak memungkinkan karena dianggap zona merah dan berbahaya, potensi penularan, ya kita hargai, alhamdulillah ada solusi itu. Jadi karena itu kita saling menghargai dan kita dengarkan ya, ahli-ahli medis, ya, menurut ahli medis seperti apa, itulah yang kemudian menjadi pijakan para ulama dalam mengeluarkan fatwa. Jadi karenanya ya, kita harus bijak dan tidak boleh kita terprovokasi dengan ya, upaya-upaya untuk mengadu domba kita sama umat Islam, sama ulama. Baik, terima kasih Ustaz. Lanjut, kita masih menunggu Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari Bapak siapa? Arjuna Effendi. Ya. Afwan ingin bertanya, jika kita mempunyai utang puasa di tahun lalu, namun belum sempat menggantinya, lalu bulan Ramadan yang baru tiba, itu bagaimana kita menanggapinya Ustaz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum yang utang puasa, sebelum tidak terbayar? Iya, belum terbayar, lalu bulan Ramadan yang baru tiba gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna Effendi. Bagaimana Ustaz? Jadi ada punya hutang, belum dibayar, tapi sudah tiba Ramadan selanjutnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan ya, untuk banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seseorang sebagaimana firman Allah dalam ayat ya, surah Al-Baqarah, ya, bahwa kita dibolehkan untuk tidak berpuasa ketika ada dzuruf, kondisi-kondisi tertentu, safar atau sakit. Tapi kemudian kita diwajibkan untuk mengganti pada hari yang lain. Artinya ada kewajiban yang kemudian dikenal dengan istilah qadha. Kecuali ibu-ibu yang menyusui, hamil dan seterusnya itu ada aturan-aturan tersendiri. Tapi bagi orang yang memang sehat walafiat, lalu ada musafir, ada aktivitas yang menyebabkan dia kemudian meninggalkan puasa atau karena sakit dan seterusnya, maka wajib untuk mengganti pada hari yang lain. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan qadha. Para ulama mengatakan yang namanya qadha itu alal fawd. Qadha itu adalah kewajiban sekaligus. Artinya kewajiban sekaligus itu kapan dia ada kesempatan, kapan dia ada waktu sehat walafiat langsung, tidak menunda-nunda. Karena taswif itu salah satu pintu masuknya syaitan. Menunda-nunda itu tidak diperkenankan, tidak boleh.
Karena kita tidak ada yang tahu hari esok masih panjang tidak umur kita. Maka dengan demikian aslinya kita berdosa karena itu. Maka kita harus istighfar karena aslinya qada itu alfa. Maka sebaiknya seseorang yang memiliki tanggungan atau utang puasa harus secepatnya dibayar. Sama juga dalam urusan utang juga seorang nggak boleh menunda-nunda bayar utang. Ada hadisnya mutkul wani dzulm. Nah, dalam urusan ini juga sama. Karena kita nggak ada yang tahu, umur kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita bisa bertemu, tapi besok seperti apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Oleh karena itu sebaiknya memang sekaligus, karena itu hukumnya wajib, tapi wajibnya mengqadanya sekaligus al-fawr. Sama seperti sholat juga sama. Seseorang misalnya karena udzur syar'i, misalnya kesiangan sholat subuh, ya, padahal dia sudah berusaha, ikhtiar, tapi kesiangan. Apakah kemudian udah akhir bulan dirapel? Kan ini. Maka qadanya apa? Begitu dia bangun, langsung laksanakan. Nggak boleh ditunda antara aja sekaligus dengan duhur, nggak boleh. Kapan dia ingat, ketika lupa, langsung. Kapan dia bangun, ketika dia tertidur, langsung. Nah, begitu pula dengan puasa. Yang kedua, nah kalau hari ini berarti misalnya sisa sehari 2 hari masih ada waktu untuk membayar. Tapi kalau kemudian tidak, bagaimana? Ya tentu tetap punya kewajiban untuk membayarnya. Bagi yang sehat. Yang apa? Melaksanakan nanti Ramadan puasa, nanti kemudian dibayar besoknya. Dan bagusnya sebagian ulama menyarankan ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain, nambah sedekahnya, nambah ini untuk menebus dosa. Tapi tetap kewajiban puasanya selama dia sehat tentu masih yang utama untuk membayarnya. Baik, terima kasih Pak Arjuna Effendi tadi sudah bertanya. Ada lagi barangkali jemaah lain yang ingin bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Saya mau bertanya terkait kondisi seperti ini, jika masih terus berlanjut umpamanya sampai dengan Idul Fitri, ya mudah-mudahan sih segera membaik. Lantas bagaimana, apakah tetap diadakan sholat id di masjid atau di lapangan, atau ada sholat pengganti di rumah, atau bagaimana? Begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat id, Ustaz. Iya. Baik, saya mau nanya, sholat Jumat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Sholat id hukumnya? Sunnah. Sunnah. Kalau sholat Jumat saja Bisa dibolehkan dan bisa ditinggalkan, yang merupakan kewajiban, apalagi sholat id yang hukumnya sunnah. Artinya kalau seandainya Allah uji kita terus memanjang, harapan kita tidak seperti itu. Maka kalau kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu ya kita harus hadapi dengan sabar dan kemudian kita tidak melaksanakan sholat itu. Walaupun kesannya seperti tidak lebaran ya. Kesannya tidak lebaran. Tapi kalau yang fardu saja boleh ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Ya. Nah, ada sebagian ulama mengatakan bagaimana kalau kita ya udah nggak apa-apa, itu sunnah bisa dilaksanakan seseorang bersama dengan keluarganya. Karena dalam sholat berjamaah, termasuk sholat Jumat juga ada sebagian di kitab-kitab tradisional itu disinggung. Kalau seorang bisa melaksanakan dengan jumlah yang kurang dari 40, ada sebagian ulama membolehkan. Sudah laksanakan di rumah bersama keluarga. Ada yang memberikan solusi. Meskipun intinya bahwa jangankan yang id yang sunnah, yang fardu saja kita dibolehkan. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah segera mengangkat. Oleh karena itu, sebelum kita membicarakan Id, Ramadan yang ada di hadapan kita, mari kita maksimalkan sebagai syahrul istighfar, syahrul taubah, ya, bulan untuk memaksimalkan kedekatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi sarana efektif untuk Allah mengangkat musibah. Baik, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari Bapak siapa? Pak Aput Kusairi. Abu Kusairi. Iya. Ustaz, ini mau menanyakan nih, bagaimana cara kita memberikan dukungan moral atau ruhiyah kepada tetangga atau keluarga yang sedang dikarantina karena salah satu anggota keluarganya ada yang positif. Demikian Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Iya.
baik, terima kasih. Mudah-mudahan cepat sembuh Pak ya. Bagaimana cara terbaik yang paling tepat untuk memberikan dukungan moral kepada anggota keluarga yang terjangkit? Terima kasih. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini hal yang barangkali selama ini terlupakan bagi sebagian orang. Makanya kita sama sekali ya, tidak sepakat dengan sebagian orang yang sampai menolak ini makaman, bahkan menolak, mengusir saudara-saudara kita yang diisi Allah SWT. Pertanyaannya, siapa yang mau sakit? Siapa di antara kita yang mau sakit? Tidak ada. Sakit ini adalah ujian. Dan di dalam Islam, Rasulullah SAW ajarkan hakul muslim alal muslim sit. Di antara hak kewajiban kita terhadap bersama muslim ada 6. Salah satunya adalah membisuk orang yang sakit. Membisuk ini artinya adalah menghibur, mendoakan. Bahwa sekarang karena penyakit ini tidak boleh kita kontak fisik, bukan berarti kemudian lepas kewajiban kita untuk menghiburnya. Lepas kewajiban kita untuk menyemangatinya supaya sabar dengan ujian ini. Kita bisa menyampaikan melalui media sosial, melalui video call, tahurun, la ba'sa insyaallah. Enggak apa saudaraku, sabarlah. Ya, sesungguhnya Allah insyaallah akan mengampuni dosamu. Dan itu saya lakukan. Beberapa hari yang lalu ada teman dekat saya termasuk kena penyakit ini dan alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit. Saya lakukan video call. Motivasi, dan itu luar biasa dukungannya, support itu luar biasa, dan itu yang kemudian diungkapkan dalam tulisannya. Ternyata banyak saudara saya yang lupa menjawab, tapi ada beberapa yang itu luar biasa. Ini saatnya, maka kita apresiasi di beberapa tempat ada yang mengisolasi diri di rumah, masyarakat setempat bergotong royong untuk bisa membantunya, karena mau nggak mau ketika isolasi di rumah dia nggak bisa kemana-mana, maka tetangga-tetangganya sama-sama, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan, maka membantunya, mensupportnya. Ini kesempatan baik. Sebab bahkan dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda. Ini bayangkan, ini juga kita kaitkan dengan Ramadan. Kata Nabi, li'an amsyiyah. Ya. Ma'akhi fi hajati akhi. Khairun, ya, kalau seandainya aku berjalan, keluar dari rumah, untuk memenuhi kebutuhan saudaraku yang kesulitan, atau yang isolasi, atau yang sedang sakit, tanya kebutuhan keluarganya, cukupi karena mungkin kepala rumah tangganya sedang di rumah sakit, atau orang ini sedang kesulitan, atau yang lain juga yang terdampak. Lalu kita melakukan aktivitas kegiatan sosial untuk membantu mereka. Kata Nabi, itu khairun, itu jauh lebih baik daripada aku iktikaf di masjidku ini sebulan. Bayangkan. Nabi mengatakan di masjidku. Masjid apa itu? Nabawi. Masjid Nabawi yang pahala sholat 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di Masjid Baitul Haq atau masjid yang lain. Selama sebulan, itikaf sebulan. Jadi kadang-kadang ini yang juga harus kita ingatkan. Ada amalan-amalan, perbuatan, kegiatan, aktivitas yang memiliki dampak sosial yang positif, yang luar biasa, signifikan dampak sosialnya. Itu terkadang jauh lebih mulia daripada amalan yang kembali manfaatnya secara personal. Nah, inilah yang di tengah wabah ini, hal-hal seperti ini perlu kita hidupkan. Ramadan harus kita jadikan momentum juga untuk memberikan perhatian. Ramadan bulan bersedekah, sahih, hampir semuanya terdampak secara ekonomi, tapi tidak boleh menghalangi kita untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam surah Al-Imran, di antara karakteristik ahli surga yang dipersiapkan Allah, surga seluas langit dan bumi adalah uiddat lil muttaqin. Salah satunya selama di dunia semangat alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, meskipun terdampak secara ekonomi, semangat berinfak bersedekahnya itu juga tidak padam. Nah, termasuk urusan. Ya, baik. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum, Pak. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan Ibu. Dari Ibu siapa? Nama saya Sri Miarti.
Ya. Yang ingin saya tanyakan, ini sebagai seorang wanita ya Ustadz, apakah kalau kita itu punya hutang puasa karena misalkan haid, apakah kita itu akan mengqadha dulu atau kita puasa sunnah syawal dulu? Karena pahala puasa syawal kan kita ketahui sangat luar biasa. Seperti itu Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Miryati, apakah sholat pengganti dulu Puasa. atau puasa pengganti dulu atau puasa Sawal? Ya, terima kasih. Kalau kita membaca literatur ya Islam, para ulama dalam hal ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ya Syawal ini kan terbatas waktunya. Ya. Karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal. Maka karena waktu terbatas, maka ada yang membolehkan untuk melaksanakan puasa Syawal dulu, baru kemudian mengganti mengqadha puasa Ramadan yang ditinggalkannya karena datang bulan tadi. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, dan menurut saya, ya kalau saya lebih cenderung menguatkan pendapat ini. Apa? Sebagian ulama mengatakan yang namanya qadha itu wajib tadi sudah kita sampaikan. Sementara puasa Syawal ini sunnah. Maka kalau dihadapkan ada kewajiban dan sunnah, mana yang lebih kita prioritaskan, kita unggulkan, kita menangkan, kita utamakan? Tentu yang wajib. Apalagi tadi kita tidak tahu umur kita. Kalau seseorang misalnya, na'udzubillah, melaksanakan ibadah puasa Syawal, sementara dia belum melaksanakan kewajibannya, lalu Allah panggil, berarti kan dia masih punya tanggungan kewajiban. Oleh karena itu, saya lebih cenderung untuk mengatakan lebih utama, lebih baik dilaksanakan qadhanya. Apalagi para ulama ketika menjelaskan hadis tadi, sittan min Syawal. Bahasanya min Syawal. Min itu dari bulan Syawal. Berarti tidak harus berurutan. Artinya, boleh jadi masih ada kesempatan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan 6 hari. Karena Syawal itu berarti selain tanggal 1-nya, selain saya, masih ada tanggal 2 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Memanjang. Maka boleh tidak berurutan. Nah, berarti mudah-mudahan dengan membayar dulu misalnya, bayarnya 10 atau 7 hari misalnya, umumnya sepekan, masih ada kesempatan untuk berpuasa Syawal. Jadi bisa menggabungkan dua kemuliaan ini. Kewajibannya ditunaikan, yang sunnah pun tetap bisa dia laksanakan untuk mendapatkan pahala puasa setahun. Oke. Barangkali menjawab Ibu Sri Miryati ya. Barangkali ada yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, saya mau Bapak Bayu. Ya. Ya, saya mau bertanya Ustaz, perihal ibadah itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu kan biasanya kita beramai-ramai ke masjid ya, mabit, nginap di masjid. Untuk kondisi saat ini bagaimana mensiasatinya, atau ada ibadah lain pengganti itikaf tersebut? Jazakallahu khair Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal itikaf. Ya, terima kasih. Bahwa di antara amaliyah Ramadan, amalan yang dianjurkan untuk dimaksimalkan di bulan Ramadan adalah itikaf. Ya. Bahkan di antara ayat ya yang menjelaskan tentang kewajiban puasa, hukum dan adab-adabnya, di bagian akhir yang kelima itu menyinggung tentang i'tikaf. Fa antum aakifuna fil masajid. Dan i'tikaf itu namanya i'tikaf itu adalah al-mukus fil masjid taqarruban ila Allah. Berdiam di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Nabi SAW di tahun terakhir sampai i'tikaf 22 hari. Meskipun umumnya 10 hari terakhir. Artinya ini dalam kondisi normal berlaku seperti itu. Wa antum aakifun fil masjid. Memang i'tikaf, namanya i'tikaf memang di masjid. Bukan di rumah, bukan di musola, bukan itu. Itu dalam kondisi normal seperti itu aturannya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya sekarang hukum i'tikaf itu apa?
Hukum itikaf itu sunnah muakkadah juga. Sunnah yang sangat dianjurkan untuk mempersiapkan diri supaya kita bisa bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam 10 terakhir itu dalam rangka tahari Lailatul Qadar, dalam rangka berburu malam Lailatul Qadar. Jadi sekali lagi ini juga hukumnya sunnah. Nah, ketika kita berada dalam situasi diuji Allah dengan wabah ini, maka kita juga dianjurkan untuk memutus mata rantai juga. Kalau seandainya masih terus berlanjut seperti ini, maka tentu nggak dosa kita meninggalkan sunnah itu. Bahkan ketika kita tidak itikaf pun dalam rangka memutus mata rantai itu juga mengamalkan sunnah Nabi. Tadi la dharara wa la dirar. Tapi apakah kemudian tidak punya peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Saya tidak menemukan satu hadis pun yang mengatakan bahwa yang berhak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang yang itikaf di masjid. Ada nggak? Nggak ada. Itikaf itu salah satu media sarana agar kita bisa mengkhususkan, menghidupkan malam-malam 10 terakhir itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti apa? Kalau semangatnya menghidupkan malam Ramadan, karena ada hadis man qoma Lailatul Qadar iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Barang siapa yang menghidupkan malam untuk memburu meraih Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah ampuni dosa itu. Berarti kita pun bisa menghidupkan malam itu di rumah kita. Tadi kita jadikan rumah kita seperti masjid-masjid. Assalamualaikum. Meskipun mungkin tidak mendapatkan pahala itikafnya langsung, tapi menghidupkan malam untuk tahari Lailatul Qadarnya dapat. Anak-anak kita bangunkan. Kan boleh, meskipun kita sudah taraweh setelah Isya, lalu kita bangun tengah malam, ya, jam 2, setengah 3, menjelang sahur, kita bangunkan keluarga kita 10 hari terakhir itu untuk bersama-sama sholat lagi, itu boleh, sholat tahajud lagi. Kemudian tilawatul Quran, tadarus, berzikir, berdoa. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau ini semua dilakukan oleh keluarga Indonesia, kita bisa bayangkan pasca Ramadan nanti, insya Allah keluarga Indonesia akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Baik, Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Robert Eko Al-Fatih. Assalamualaikum Ustadz, saya adalah seorang mualaf yang baru saja masuk Islam. Ini adalah Ramadan saya pertama. Bagaimana saran Ustadz untuk saya? Masya Allah, ahlan wa sahlan. Senang sekali Pak Robert ya. Ya Pak Robert, ahlan wa sahlan. Kita senang, berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, tunjuk kepada Pak Robert. Dan terus kita doakan semoga kita, Pak Robert semuanya tetap dalam keteguhan iman. Amin. Ya. Karena Nabi SAW dalam hadis sahih menyampaikan kepada kita, ajaban li amri mu'min. Orang mukmin itu mengagumkan. Hebat orang mukmin itu. Orang beriman itu hebat, mengagumkan. Inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, semua urusan kehidupannya itu baik. Jadi enggak ada yang enggak baik. In asabatu sarra syakar fakana khair. Kalau dia diuji Allah dengan kesenangan, ya, pekerjaan lancar, kehidupan urusannya lancar, rumah tangganya harmonis, ekonominya maju, usahanya, semua usahanya baik. Seperti kita sebelum wabah ini, semua urusan kita biasa, sehat walafiat. Lalu kemudian kita mensyukurinya, maka kita mendapatkan kebaikan dari itu. Tapi kalau kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, sakit, atau seperti sekarang dengan adanya wabah, virus, tapi tetap kita sikapi dengan benar, sabar, maka itu juga baik bagi kita. Jadi nggak ada yang nggak baik. Oleh karena itu, Bapak Robert, ini Ramadan pertama, apalagi dalam suasana virus ini, wabah ini, maka sabarlah, yakin. Tidak perlu berkecil hati ya? Tidak perlu berkecil hati. Sama saja. Ramadannya sama. Kemuliaan Ramadan dan keutamaannya sama dengan Ramadan yang lain. Hanya bedanya saat kita di Ramadan ini akan banyak menghidupkan ibadah-ibadah di rumah. Memperbanyak zikir dan doa di rumah. Kemudian juga puasa juga sama. Apalagi ini sarana yang bagus untuk melatih jiwa dan diri kita dalam menghadapi ujian ini sehingga betul-betul kita bisa menenangkan diri kita dan mendapatkan tenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Jadi
Selamat ya kepada Pak Robert, dan kita doakan kita semuanya semoga Allah teguhkan iman kita dan sabar dalam menghadapi beragam ujian dan cobaan ini. Amin. Baik, ini pertanyaan dari Ibu, tapi tidak ada namanya, ini hamba Allah. Jika sholat fardu dan tarawih berjamaah di rumah, suami atau anak laki-laki ini yang akan jadi imam, bacaan Al-Qur'annya tidak baik tajwidnya. Ini bagaimana? Apakah kami tetap menjadi makmum atau kami berjamaah sendiri? Jadi di dalam hadis itu Nabi SAW sudah mengingatkan tentang panduan siapa yang berhak menjadi imam. Ada bab dalam hadis itu man ahaqqu bil imam. Ya, dalam kitab hadis itu ada judul buku atau judul bab dari hadis itu siapa yang berhak untuk menjadi imam. Maka Nabi mengatakan aqra'uhum li kitabillah. Pertama adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalannya. Ya, nanti dilihat anak atau suaminya, boleh anaknya kalau dia sudah balik bacanya bagus, atau suaminya bagus, atau siapa, boleh dicari. Tapi ada alternatif lain, kalau seandainya sama, atau sama-sama nggak bagus, mana? Misalnya, mana? Yang kedua adalah aqdamu hijrah, yang paling dahulu hijrah. Itu zaman Nabi. Siapa yang lebih dulu hijrah, itu dapat keutamaan, dapat kemuliaan. Maka diapresiasi. Kalau sekarang, sebagian ulama hadis mengatakan diantaranya yang paling faham Islam. Nah, kalau seandainya bapaknya yang lebih faham Islam, ya nggak apa-apa. Dengan bacaan, yang penting Fatihahnya bagus, boleh nggak apa-apa. Atau apa dan seterusnya. Nah, terus yang ketiga, akbarum sinan. Ada lagi usia. Nah, usia juga ternyata menjadi pertimbangan. Meskipun tidak pertama tadi, tapi jadi pertimbangan. Jadi dilihat, mau berhak bapaknya. Ya. Jadi seperti itu jawabannya Bu, jadi jangan gara-gara bikin jamaah lagi atau anaknya B itu ngikut tetangga barangkali, jangan. Bisa bahaya nanti rumah tangganya. Baik, barangkali waktu juga yang membatasi kita Ustadz. Sebelum kita menuntaskan kajian kita pada hari ini, barangkali ada yang ingin disampaikan terakhir. Terima kasih. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, para jamaah bidakumullah, saya ingin mengutip sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Seorang ulama namanya Shuraih Al-Qadhi disebutkan, dan ini kita ambil pelajaran buat kita, disebutkan dia mengatakan seperti ini. Inilah usabu bil musibah. Sesungguhnya aku pernah diuji oleh Allah dengan suatu musibah. Seperti kita dengan wabah, penyakit, dan seterusnya. Ya. Maka ketika itu aku memuji Allah 4 hal. Bayangkan, diuji Allah dengan musibah, tapi tetap bersyukur kepada Allah 4 hal. Apa itu? Pertama, ahmaduhu ya. Aku memuji Allah karena Allah tidak menjadikan musibah yang lebih besar dari apa yang ada sekarang. Jangan lupa, nanti ada fitnah-fitnah yang lebih besar lagi. Fitnah akhir zaman, kemudian juga nanti fitnah hari kiamat, itu besar. Maka kita tetap bersyukur. Barangkali kita semuanya terdampak. Ada saudara kita terdampak, tapi kita harus bersyukuri, alhamdulillah. Mungkin ada saudara kita yang jauh lebih dampak ekonominya, dampaknya luar biasa. Tapi kita masih bersyukur. Kemudian yang kedua, ahmaduhu id razaqallahu as-sabra 'alayha. Aku bersyukur kepada Allah, memuji Allah, tetap bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan anugerah kepadaku sabar menghadapi musibah. Ada begitu banyak saudara kita yang frustasi, putus asa. Saya membaca laporan di beberapa negara itu rumah-rumah sakit jiwa itu bertambah masanya. Kalau kita nggak punya iman, nggak punya iman, banyak orang yang kemudian frustasi. Mereka yang pebisnis besar, orang yang, maka Allah berikan kita iman, kita sabar, alhamdulillah. Kita masih bersabar, sehingga kita tidak menghentikan ibadah kita. Nanti Ramadan tetap kita berpuasa, tetap kita tarawah, hanya kita geser pindah ke rumah. Tetap kita berbuka puasa, tetap kita sahur, tetap kita membaca tilawatul Quran. Kemudian yang ketiga, ahmadu, saya bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan taufik kepadaku untuk istirja kepada apa yang menjadikan aku mendapatkan pahala.
Makanya setiap musibah kita diperintahkan Allah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita menyadari bahwa ini dari Allah, sehingga Allah akan merubah musibah atau ujian ini menjadi pujian, dipuji oleh Allah, diapresiasi oleh Allah. Dengan kesabaran kita, Allah berikan pahala yang besar. Terakhir, aku memuji Allah ahmaduhu idlam yaj'alha fi dini. Aku tetap bersyukur kepada Allah karena tidak menjadikan musibah ini dalam agama, pada urusan agama, sehingga kita masih tetap iman. Jangan sampai ada menjadikan ini kemudian loncat, pindah agama, murtad, atau frustasi, bunuh diri. Kita baca di beberapa negara itu ada yang keluarganya kena ini, lalu dia merasa kehilangan, bunuh diri dan seterusnya. Alhamdulillah musibah ini tidak menimpa agama kita. Ini yang wajib kita syukuri. Karena itu tetaplah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus kita bersabar. Yakinlah sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah sendiri yang berfirman. Allah mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an, Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahkan diulang 2 kali. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kita tidak tahu hikmah di balik ini, tapi yakinlah dengan kesabaran kita, sabat kita, kesungguhan kita, termasuk memaksimalkan Ramadan nanti dengan terus meningkatkan ibadah, yakinlah akan ada begitu banyak kemuliaan kehidupan kita yang lebih baik setelah itu. Kita yakin itu karena Allah menjanjikan. Terima kasih Ustaz. Dan yang paling penting kita sebagai umat adalah berhusnuzan kepada Allah. Jangan bersuudzon kepada Allah bahwa di balik semua kesulitan, kata Ustaz tadi, selalu ada berkah dan rahmat buat kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hari tinggal, atau Ramadan tinggal hitungan hari, karena itu kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum dan juga berbagai ibadah lain dalam bulan Ramadan. Walaupun keadaan kita seperti sekarang ini, mudah-mudahan tidak membuat kita putus asa, patah semangat untuk tetap melaksanakan dan meningkatkan ketakwaan kita dalam ibadah. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun barangkali karena COVID-19 ini masih cukup lama, masjid masih diisolasi, tapi tidak menutup kenyataan bahwa masjid kita masih terus dibangun untuk memberikan layanan lebih baik lagi kepada umat. Karena itu kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan zakat, infak, sedekah, dan wakafnya bagi kemakmuran masjid kita. Silakan untuk beramal di nomor rekening 71-201-701-17 Bank Syariah Mandiri. Sekali lagi nomornya 71-201-701-17 Bank Syariah Mandiri. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dalam kajian kali ini. Pertanyaan yang belum terjawab akan dijawab secara tertulis, insya Allah. Dan sampai di sini kajian kita untuk kali ini. Terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kajian online mendatang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.